apa sih tahu rumahnya yang tahu kan Sukono ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini ya, kita masih mendapatkan dan masih bisa merasakan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Dan dengan terkumpulnya banyak kenikmatan ini, Allah mudahkan langkah kaki kita. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dimudahkan pula untuk kemudian hadir di majelis yang insya Allah kita berharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mencontoh apa yang telah diajarkan, diteladankan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini Sabto infonya tidak bisa hadir gitu ya, karena kurang sehat ya. Dan saya kita doakan beliau ya senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya yang hadir juga senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa memanfaatkan sisa umur kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan info yang kedua tadi sudah nyari-nyari gantinya, katanya nggak dapat, terus akhirnya saya yang ditembak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semua hal harus kita syukuri ya. Tiada kata, tiada doa seindah ucapan hamdalah alhamdulillah birabbil alamin. Apapun situasinya, apapun kondisinya ya, itu yang terbaik adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti akan kita sampaikan tentang luar biasanya kalimat hamdalah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya akan kita sampaikan tentang
tadkirah yang lainnya, pengingat kita, pelajaran yang lain, yaitu tentang adanya barangkali panjenengan sudah pernah mendengar kisah, itu ada penggali kubur, ya, tukang duduk kuburan ini. Ada orang yang gawean ini duduk kuburan. Setiap ada orang meninggal, dia dengan cekatan ya menggali kuburnya, mempersiapkan kubur untuk orang yang meninggal. Nah, ini kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Hisan Burhani. Syekh Muhammad Hisan Burhani, yaitu seorang ulama terkenal, ulama yang sangat luar biasa, ya, yang hidupnya di wilayah Damaskus, ya, Damaskus. Ya, beliau menyampaikan bahwa mengawali kisahnya bahwa ada seorang penggali kubur, ya, yang mana yaitu di Damaskus tadi tempatnya kuburannya. Kalau di sini kan ono sedandang, ono kauman, ono ngemplak, ya, ada makam-makam gitu, ya. Ya, ini namanya makamnya, kuburannya itu adalah Ad-Dahdab, ya, Ad-Dahdab. Ya. Ini di Damaskusnya. Kuburan ini juga sangat terkenal sekali, ya. Kalau tadi Syekh Muhammad Hisan Burhani itu seorang ulama yang terkenal di Damaskus, maka nama tempat ini, makam ini juga sangat terkenal karena di makam ini banyak dimakamkan orang-orang soleh, ya, waliullah, ya, para ulama, para syuhada, para mujahid. Itu di Damaskus itu dimakamkannya adalah di Ad-Dahdab ini. Ini tadi orang kenal, ya. Ya, kalau di Arab Saudi, ya, itu di Paki, ya, itu orang ngerti bahwa itu kuburan khusus, gitu, ya, kuburan khusus. Ya, ini di Damaskus, Nah, suatu hari tukang duduk kuburan ini, ya, ini didatangi oleh seorang ibu-ibu, ya, seorang emak-emak, ya, yang minta untuk digalikan kubur, ya, meminta kepada si penggali kubur ini untuk dibuatkan liang lahat. Dan setelah selesai, maka beberapa saat kemudian datanglah jenazah, ya, beserta yang mengiringinya, ya. Datang jenazah dengan yang mengiringinya, dan yang mengiringinya ini tidak begitu banyak, gitu. Kemudian si penggali kubur, ya, yang duduk ini membuka keranda, kemudian ngambil jenazahnya, ya, ngambil jenazahnya. Ya, kalau kita mesti sing kuat ini, ya, biasanya. Kalau ini dari yang kali itu nampani buka kerandanya, kemudian ngangkat jenazahnya, ya. Nah, ketika hendak memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, dengan dibantu beberapa orang yang lainnya, maka penggali kubur ini melihat satu kejadian yang sangat luar biasa, ya, yang tidak lazim, kejadian yang sangat menakjubkan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemampuan untuknya, ya, memberikan kemampuan untuknya untuk melihat sesuatu yang orang lain itu tidak tahu, ya. Saya ngerti itu dewa itu. Nah, itu Allah anugerahkan kepadanya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kawan-kawannya. Apa yang dilihat oleh penggali kubur niku? Penggali kubur niku melihat dengan matanya, ya, mata kepalanya sendiri, bahwa kuburan itu tiba-tiba terasa sangat puas sekali. Kemudian dia seperti berada di satu taman, ya. Dan tidak hanya itu, kemudian penggali kubur ini melihat ada sesosok penunggang kuda yang kemudian ngambil mayatnya itu, ya. Kemudian pergi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, maka dengan kejadian ini penggali kubur itu ngredeg, ya, ngredeg satu hal ini kan sing menyenangkan sebenarnya, ya, karena kemudian taman kuburannya menjadi terlihat sangat luas seperti taman dan lain sebagainya.
Ini kan satu hari menyengat, tapi ini gemeter ini, bergetar, ngedredeg, yang gali kubur itu kemudian dia jatuh pingsan karena pemandangannya buatan biasa ya, pemandangan yang aneh, pemandangan yang langka. Dan singkat ceritanya, penggali kubur itu di Cipaki Banyu kalau kawan-kawannya jauh tersadar, dan kemudian dia sampaikan, dia ceritakan kepada teman-temannya apa yang dia lihat nih kalau kawan-kawannya mau diguyur gitu. Enggak iya sampean ngarang mesti, sampean mesti berkhayal, bilang gitu. Itu karena teman-temannya dianggap hanya sebagai satu khayalan saja. Maka kemudian penggali kubur ini goleki mak-mak niku sing ngakon duduk niku dicari tapi nggak ketemu. Sudah pergi ya nggak ketemu. Dan singkat ceritanya lagi ya, ini kemudian berlalu cerita pengalaman ini berlalu beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan kemudian ternyata mak-mak ini datang lagi, minta digalikan lagi kuburan, minta diduduk ya, minta dibuatkan makam lagi gitu. Maka kemudian setelah digalikan makamnya ya, selesai, kemudian datanglah rombongan manusia yang membawa jenazah ya. Dan seperti kejadian biasanya ya, untuk penggali kubur tadi, dia menerima jenazahnya, yang mengambil jenazah ya bersama beberapa orang yang lain, kemudian memasukkan ke dalam liang lahat. Tetapi kejadian serupa beberapa bulan yang lalu itu terulang lagi. Tiba-tiba dia melihat kuburan itu seolah-olah menjadi sangat luas sekali, sangat luas sekali. Kemudian seperti taman surga, ya, seperti taman ya kalau taman. Tapi oleh beliau, oleh Syekh Al-Qurani tadi dikatakan seperti taman surga. Tapi karena ini kejadiannya sudah yang kedua, ini membuatkan berdek malah. Kalau yang pertama kan berdek pingsan. Tapi ini mencoba untuk menguatkan ya. Nah, caranya tetap ya menyaksikan semuanya karena kejadiannya hampir sama dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Maka karena dia tersadar ya, kemudian segera dicari mak-maknya tadi, digulai. Kalau dulu kan pingsan, maka kemudian ketika nyari orangnya sudah nggak ada. Ini dia kuatkan sehingga dia tersadar ya, nggak pingsan. Kemudian setelah itu dia cari mak-mak tadi, kemudian dia sampaikan kepada mak-mak tadi, saya ingin menyampaikan sesuatu ya kepada jenengan. Kemudian mak-maknya tadi bilang, apa yang ingin kau sampaikan? Saya sedang kena musibah, ya. Saya sedang kena musibah. Ya saya ingin tanya jenengan itu dari mana ya? Dari mana? Kemudian pekerjaannya apa? Ya aktivitasnya apa? Ya mak-maknya itu bilang, pun jenengan kisah mawon kulon bedanya musibah. Lah musibahnya apa? Ya tanya. Musibahnya apa? Saya itu sudah ditinggal oleh anakku ya. Anak saya itu meninggal, dan kemudian hari ini anakku yang lain itu juga meninggal. Ternyata jenengan itu berarti ibunya ya. Tinggal kuburnya bukan. Ternyata yang meninggal itu putra jenengan. Iya gitu. Dan kok jenengan nyari saya itu ada apa? Sampai nyari saya. Maka penggali kubur tadi menyampaikan kisahnya tadi. Apa yang dia lihat dia sampaikan. Ya, demi Allah saya itu melihat mayat yang pertama ketika hendak dimasukkan ke dalam liang lahat itu tiba-tiba kuburannya menjadi sangat luas. Kemudian begitu pula dengan hari ini ya. Ini juga hampir sama dengan kejadian yang lalu. Maka saya ingin tanya, amalan apa jenengan ini amalan apa? Amalan apa yang dilakukan oleh jenengan ataupun oleh mayat tadi ya, sehingga sampai Allah memuliakan keduanya dengan karomah yang begitu luar biasanya ya, bilang gitu. Tapi itu jamaah makhluk. Kemudian lantas ibu tadi, mama tadi menceritakan ya, itu yang meninggal beberapa bulan yang lalu itu adiknya yang meninggal. Nah, beliau itu adalah seorang yang penuntut ilmu ya. Dia adalah orang yang rajin ya, tolabul ilmi, penuntut ilmu. Yang mana yang meninggal hari ini itu adalah kakak
kakaknya. Itu kakaknya yang meninggal yang kedua. Jadi adiknya dulu meninggal, beberapa bulan kemudian kakaknya yang meninggal. Dan kakaknya ini pekerjaannya ya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Pekerjaannya hanya tukang kayu, jadi tukang golek kayu, ya. Kemudian dikumpulkan, dijual ataupun dia yang lainnya, ya. Ataupun ya, intinya adalah pekerjaannya adalah dia tukang kayu, tetapi yang luar biasa adalah dialah yang mencukupi seluruh kebutuhan dari adiknya sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Ini saya menyukupin itu kakaknya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka setelah kejadian ini diceritani mak-mak kados niku mau, maka kemudian penggali kubur ini punya azam. Punya azam itu punya keinginan kuat. Pokoknya aku kudu ini. Dia punya niat yang begitu luar biasa. Dia punya azam. Dia tinggalkan pekerjaannya sebagai tukang gali kubur niku, ya. Kemudian dia ingin, pokoknya saya ingin menuntut ilmu. Maka kemudian dia datang ke masjid Jami, ya, masjid ini kan masjid Ustaz Warjo, pilih, dibulai syekhnya. Syekh Junaid dengan Syekh Junaid. Nah, dia datang ke Masjid Jami di Damaskus tadi, masjid besar di Damaskus. Yang kemudian dia sampaikan, ya, cari, ya. Kemudian dia menemui siapa tadi, Syekh Said Al-Burhani tadi, yang misahkan tadi, ya, Syekh Said Al-Burhani. Kemudian dia berkata, wahai Syekh, ya, saya ingin belajar, ya, saya ingin menuntut ilmu. Ajarilah aku tentang ilmu agama. Bilangnya syekhnya, apa bilangnya penggali kubur tadi begitu. Dia ke masjid nyari syekh di situ, kemudian ditemui sama Syekh Said Al-Burhani. Kemudian dia sampaikan, wahai syekh, aku ingin belajar, ajarilah aku tentang ilmu agama. Kemudian syekhnya menjawab, wahai fulan, ya, wahai fulan, Pak, ya. Oh, saya sampai ini 10, ya. Sekarang itu usia jenengan itu sekitar 50-an lebih lah, ya, 50 tahunan. Jadi kok cek Pak Sinau, cek Pak Sinau, kemana saja, ya, kemana aja loh selama ini kalau biasanya. Ya, kalau mungkin bahasa kita, kemana aja loh selama ini. Wes usiane saya ketahui kok cek Pak Sinau, cek Pak Mulai Sinau, cek Pak Mulai Sinau itu selama ini kemana? Selama masa mudamu itu kamu gunakan untuk apa? Kok nembe wae saiki kayak Pak golek ilmu. Di sisa usiamu itu, maka kemudian ini penggali kubur itu tadi cerita, ya, tentang kejadian yang dia alami. Dua kejadian itu dia ceritakan kepada Syekh Said Al-Burhani, ya. Maka kemudian dengan cerita itu Syekh Said Al-Burhani mengizinkan, ya, memberikan izin penggali kubur itu untuk belajar bersamanya. Dan setelah berjalannya waktu, ya, beberapa lama, ya, maka qadarullah Allah menghendaki penggali kubur tadi itu menjadi seorang ulama besar juga, ya, menjadi seorang ulama besar, ulama yang terkenal yang menjadi rujukan di Damaskus. Namanya beliau itu adalah Syekh Abdurrahman Al-Ghaffar. Jadi meskipun usianya pun saya ketahui lah, ini niatnya sungguh-sungguh ternyata sangat luar biasa, ya. Kalau niatnya sungguh-sungguh, jadi bahasa mestinya berapa? Pak Agus Tasik Alim. Itu kalau sudah setuh, kalau niatnya betul, niatnya lurus, betul-betul niatnya kuat, ternyata ya Allah memberikan yang terbaik untuknya. Kalau Sabto beberapa saat yang lalu juga menceritakan tentang seorang mak-mak juga, ya, mak-mak ini ternyata luar biasa, ya. Punya anak 11, ya, punya anaknya sudah 11. Ini anaknya yang 11 betul. Yang anaknya 7 kan? 11 nih, 11. Berarti yang 11 ini kira-kira usianya berapa? Oke. Nah,
ketika dia sudah punya yang jelas itu, kemudian dia punya azam tadi, punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran, punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran. Dan ternyata dengan niatnya yang kuat tadi, ya qadarullah Allah izinkan dia ya sampai kemudian dia betul-betul hafal Al-Quran 30 juz juga. Padahal mulai menghafalnya adalah ketika ya tadi sudah di usia yang tidak lebih muda. Nah ini saksanya berarti BB itu punya karat ya, punya keinginan itu nggak pilih dia sakit ya. Sakit ya, kita punya keinginan kuat pokoknya aku ngapalnya Al-Quran. Karena di banyak cerita yang luar biasa itu kan ada orang yang kerjaannya sopir online itu, dia bisa menghafal Al-Quran juga ya. Jadi setiap dia sambil ngantre ya mendapatkan orderan, ketika dia berhenti di lampu merah itu dia menghafalkan Al-Quran. Itu kalau keinginannya dan kalau ya dia Allah izinkan ya, dia hafal juga. Nah ini kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh, niat yang kuat, ya insya Allah bisa. Ya tadi Syekh Abdurrahman Al-Ghafar ya, Al-Ghafar itu Syekh atau ulama terkenal di Damaskus yang dia belajarnya itu ketika sudah sepuh ya, usianya sudah 50 tahunan. Bapak Ibu jamaah Allah, ini hikmahnya apa maksudnya? Ya banyak hikmah tadi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama apa? Bahwa dari kisah ini ya menginspirasi kita ya, memotivasi kita tentang bagaimana kita tolong menolong di dalam kebaikan. Kita bekerja sama di dalam amal soleh. Yaitu kalau tadi kita tadi adalah antara seorang hadis ya yang menuntut ilmu syar'i ya dengan yaitu tentang seorang adik yang belajar tentang ilmu agama ya, menghabiskan waktu mudanya untuk belajar ilmu agama, merelakan berpisah dengan ibunya dengan niatan untuk mendapatkan atau menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena dia belajar tentang ilmu agama. Ya, kemudian dibalik niat kesungguhan adiknya untuk belajar ilmu agama tadi, ternyata ada kakaknya yang bekerja keras ya, memeras keringat bahasanya ya, memeras keringat, membanting tulang ya, bekerja siang malam ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan adiknya yang sedang menuntut ilmu. Yang ternyata kemudian Allah berikan kemuliaan kepada keduanya, baik yang menuntut ilmu ataupun yang memfasilitasi ya, mencukupi kebutuhannya. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat ya, maka Allah memuliakan ya, keduanya. Allah jadikan kuburannya ya, sebagaimana taman-taman tadi, taman-taman surga, dan Allah perlihatkan kepada tukang gali kubur tadi, sing tukang duduk nampak kuburan itu, sehingga menjadi perantaraan, dia menjadi wasilah bagi penggali kubur tadi untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu itu ya, bahwa bagaimana kita saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya termasuk dalam majelis ini Bapak Ibu jamaah semua. Ini semua punya andil ya, semua punya peranan. Sing notoke karpete, notoke mejone, ini punya peranan ya. Kemudian yang menyediakan jajane ya, menyediakan minumnya ya. Kemudian panjenengan semua yang hadir ya, itu semua punya perannya ya, menjalankan peran masing-masing, dan insya Allah semuanya mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi dari kisah tadi ya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, berusaha meneladani
berusaha mencontoh, ya, bisa begitu. Ya, Dewi Pak memposisikan yang mana? Memposisikan orang yang belajar atau memposisikan diri orang yang mencukupi kebutuhan bagi orang-orang yang belajar ilmu ini? Kalau yang disampaikan oleh Abu Darda dalam sebuah asarnya itu kan dikatakan kun aliman, ya, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun hafisan fatahlah. Jadilah kalian itu, ya, orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, mengajarkan ilmu. Kun aliman, au muta'aliman, atau orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan, ya, mendengarkan ilmu. Au muhibban, ya, yang keempat muhibban, orang yang mencintai, ya, majelis ilmu, yang orang mencintai orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Wala takun qaumisan, dan jangan menjadi orang yang kelima. Yaitu siapa orang yang kelima? Itu adalah orang yang menghalang-halangi, orang yang membenci. Ya. Fatahlah, karena kalian akan celaka. Jadi tadi kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun qaumisan, jangan jadi yang kelima. Adapun orang yang menuntut ilmu sendiri, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, itu punya keutamaan sendiri, ya. Orang yang menuntut ilmu itu, sabda Rasulullah SAW yang dikatakan mayuridillah bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah itu menjadi baik, ya, yufaqihu fiddin, maka akan Allah pahamkan dirinya tentang ilmu agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wong sing dikersakake karo Gusti Allah itu dadi apik, monggo wong iku bakal dipun pahamaken dening Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu agama. Ya, bagaimana cara kita paham dengan ilmu agama? Ya, belajar hadir di majelis-majelis ilmu, ya, di majelis ataupun yang lain. Soal, ya, kepada para ustaz, para guru, ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Ataupun di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa man kharaja fi baitihi li talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sapa wong itu saka menawi krana niat ngupati ilmu, mongko tiyang menika wonten ing pertunjukan Allah Subhanahu wa taala ngantos tiyang menika kumpul sampai sebulan. Ya, ini Bapak Ibu jangan. Jadi insya Allah semua tadi punya peranan, ya, punya andil. Yang punya andil itu akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu jamaah rahmatullah? Kalau tadi yang belajar itu ada keutamaannya, begitupun dengan orang yang mencukupi, dengan orang yang membiayai, dengan orang yang menopang, dengan orang yang memfasilitasi tadi, memudahkan kebutuhan para penuntut ilmu, ya mereka juga akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, mendapatkan keutamaan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Taufik kemarin dongeng ke Ustaz Adi Hidayat, begitu selesai ceramahnya itu kemudian ada yang ngasihkan kunci mobilnya, saat ini pakai mobil saya saja, nanti biar saya kebagian pahalanya dengan dakwah kemana-mana pakai mobil saya, ya, insya Allah kan saya bagian pahalanya. Dan mobilnya ya nggak sembarang mobilnya, Pajero Sprot, gitu. Ya. Pajero dikekil di untuk dakwah, pokoknya biasa dipakai aja untuk dakwah. Kalau Ustaz Abdul Karim itu menyampaikan, ya, pokoknya jenengan ngaji kitab-kitabnya saya ngebahas itu loh. Semua kitab jenengan ngaji mulai saya pokoknya ben apa ben aku oleh ganjaran. Nek jenengan ngajarke kitabnya jenengan sampaikan ke orang lain, maka insya Allah ben saya kecipratan ganjarannya itu. Jadi insya Allah semua punya bagiannya. Jadi jangan sepele
sepele kan hal yang remeh, mau dereng karpet lah kok kan, mau nyilir wedang lah kok misalnya. Itu semua punya peranan. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang saling bantu-membantu di dalam ketaatan, dalam kebaikan. Yaitu barang siapa yang mempersiapkan bekal, ya, nyiapke bekale kagem tiyang-tiyang ingkang badhe jihad fisabilillah, disiapke iki minume, oh iki pedane, oh iki, nah itu dicepak-cepake, disiapke. Maka dia telah berperang, ini bahasanya, atau dia mendapatkan pahala berperang. Sing nyiap-nyiap itu, nek riyen zamane melawan penjajah dulu itu kan ada gerakan perlawanan itu kan. Ketika Jenderal Sudirman keliling itu kemudian disambut di kampung-kampung itu wonten sing nyepake apa air minum, ono sing nyepake apa makanan dan lain sebagainya. Semua yang terlibat dalam gerakan itu akan mendapatkan bagiannya. Ya begitu pula kita semuanya yang memposisikan diri ikut terlibat dalam tegaknya din, tegaknya agama Islam itu juga akan mendapatkan bagiannya. Ya, ini dari hadis Rasulullah tadi bahwa barang siapa yang mempersiapkan bekal bagi orang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang atau dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dan barang siapa menjaga, menanggung urusan rumah orang-orang yang berperang di jalan Allah, ya, dengan baik, berarti dia telah berperang. Jadi kebutuhan, ya, dia juga ikut ada yang membeda. Jadi mungkin bapaknya orang ya, kemudian di rumah itu ada yang membackup untuk biaya kebutuhan keluarganya. Kalau zaman sekarang itu mungkin yang diterapkan oleh satu lembaga dakwah gitu katakanlah, jadi dai-dai yang dikirim ke pedalaman dan lain sebagainya, itu keluarganya itu sudah diberikan dengan dakwah mawar berita, sampaikan ajarkan tentang agama di pedalaman sana. Terus ora usah mikir kebutuhan keluarga di rumah biar kami yang menanggungnya. Jadi yang menanggung kebutuhan orang yang ditinggal jihad fisabilillah, itu dia juga akan mendapatkan bagian pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang beramal itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari penjelasan hadis ini ya, termasuk kaleng ya, kaleng itu dihubungkan dengan melu andil di situ 2.000, 1.000, 10.000 lah. Jauh itu tidak akan punya bagian masing-masing, ya, akan punya bagian masing-masing. Ya, dari penjelasan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya bisa kita tarik satu kesimpulan katakan, yaitu pada amal-amal soleh yang kita lakukan itu, yaitu apa? Ketika seseorang membantu kebaikan, memudahkan orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang menjalankan ketaatan tersebut. Ini kalau diterangkan di dalam sebagaimana keterangan At-Tabari ya, yang dikutip oleh Ibnu Battal ya, dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Dia mengatakan bahwa siapapun yang membantu orang mukmin dalam amal kebaikan, maka orang yang membantu tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu secara langsung. Ini termasuk teman-teman relawan yang beli ini Ustadz mulai sorawun kemudian gerak cepat, boleh ganti rono, nah, itu kan juga bagian dari itu ya, tolong menolong di dalam siapapun yang membantu mukmin lainnya di dalam amal kebaikan, maka orang yang membantu tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan secara langsung. Nah contohnya gini, sering kalau pas Ramadan itu kan kita sering mendengarkan nasihat ya.
mendengarkan nasihat bahwa barang siapa memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala ya, sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala pelakunya ya, orang yang berpuasa itu sedikit pun gitu. Itu kalau di puasa. Kemudian bagaimana dengan membantu orang lain untuk bisa menjalankan ibadah umroh? Bagaimana membantu orang lain untuk bisa menjalankan ibadah haji ya, umroh ke tonggo-tonggone itu kira-kira mulai ganjaran murah. Nah, kalau di mana itu yang satu RT di umroh di kabeh niku bisa. Ya, itu berarti kan hartanya betul-betul digunakan untuk kemaslahatannya, tidak untuk ketaatannya, tidak untuk kemaksiatan. Dan insya Allah nantinya ya harta itu akan menjadikan ya atau menjadi saksi ya baginya, menjadi saksi yang tidak kemudian kalau kemarin ceramahnya atau yang disampaikan oleh Ustaz Ferudin itu kan bagi orang-orang yang menggunakan hartanya untuk kemaksiatan ataupun pelit dengan hartanya ya, disinggahi ya, dicekal salat gitu, maka kemudian nanti di akhirat akan tunjukkan ini nyobol apa hartanya itu dipanaskan ya dengan api neraka, kemudian dinyonyong kenyo iki biyen bondomu ya, disetrikake ning batu kenyo iki, kemudian disetrikake ning wetenge nyos ya, disetrikake ning punggune nyos. Tapi kalau digunakan untuk ketaatan ya, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan menjadi saksi atau meringankan ya nanti ketika dia dihisab. Nah, dalam kisah-kisah atau dalam riwayat itu kan antara wong sugih karo wong melarat itu jarene penak wong melarat hisabnya gitu. Penak sing ora duwe karena ada sing dihisab. Karena berkaitan dengan harta itu kan ada pertanyaan dari mana harta itu didapatkan, kemudian digunakan untuk apa harta itu ditasalurkan atau dimanfaatkan. Kalau digunakan untuk kebaikan ya insya Allah sangat bermanfaat atau membantunya. Nah, kalau diri ngono kira-kira dewi milih dadi wong sugih oke gitu. Tetap milih dari wong sugih kabeh padahal wis dikabarke apa kisape wong sugih ki poso gitu. Tetap do pengen dadi wong sugih lagi. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang mukmin ya menjadi orang kaya dan kekayaan kita itu bermanfaat untuk umat ya, untuk agama kita. Sehingga kita berbeda dengan orang-orang lain. Kita niat berazam supaya kaya itu bisa berinfak sedekah, bisa mengeluarkan zakat, bisa membantu fakir miskin ya. Dengan harta kekayaan kita bisa bangun masjid, bisa bangun madrasah, bisa bangun pondok dan sebagainya. Nah, tapi nek orang duit berikut nggak bisa ya, misalnya berdua ya. Dulu kan ada orang miskin itu pas pakai amalan gitu kan, kata Rasul, baca tasbih, baca tahmid ya, subhanallah, alhamdulillah, baca takbir ya. Kemudian ternyata didengar oleh orang-orang kaya juga, dan orang-orang kaya mengamalkannya juga. Kemudian protes lagi orang-orang miskin, nanti aku ngomong sugih kok udah ngamal nih ya Rasulullah ya, kuwi aja gini. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, tadi belum sampai ke kekuatan atau fadilah luar biasanya ya kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru cerita tadi bagaimana ya kita mengambil peranan ya, bagaimana di kehidupan kita itu kita membantu orang lain ya, dengan membantu orang lain itu insya Allah kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit. Pokoknya ono celah untuk beramal baik, lakukan. Ono kesempatan untuk amal baik, lakukan. Ora salah ben ora wingi wis gitu. Atau mau wis, ngesuk wis, ngesuk kok wis ngesuk ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.